Selamat sore Sobat Goeser. Balik lagi dalam podcast Ari on Duty. Bersama nih tamu jauh nih dari Lombok ya? Ya, siapa Lombok. namanya? Om Arif Sibolang. Arif Sibolang. Gimana kabarnya Om? Sehat. Alhamdulillah. Gila dari Lombok. Berapa kilometer berarti? 1000 kali ada ya? Ada 1000 kilometer? Ada ya, 1000. Gitu. Gimana ceritanya tuh bisa sampai goes Lombok, Jakarta? Ya, kayaknya paling niat aja kali ya. Niat? Niat jauh amat. Orang di sini, di sana juga deket tempat-tempat keren gitu kan. Ada NTT, ada Labuan Bajo, ada apa. Kenapa harus ke Jakarta sih? Karena kalau hanya di pulau sendiri itu menurut saya sih silaturahmi nggak dapet. Silaturahmi nggak dapet? Nah kan tema saya itu baik tuh silaturahmi. Baik tuh silaturahmi. Nah. Oke, apa tuh baik tuh silaturahmi? Jadi bersilaturahmi sambil bersepeda. Bersilaturahmi sambil bersepeda. Silaturahmi ke rumah-rumah federal termasuk di Pamulang ini kan untuk silaturahmi. Berarti atas nama Federalis Lombok ya? Federal Lombok ya? Rambo ya? Ya, atas nama Federalis Lombok. Apa sih? Rambo itu apa sih? Kan Federal kalau yang lain kan ada, kali sini kan Vespa, Federalis Sekitar Pamulang. Iya. Kenapa harus namanya Rambo? Karena ya saya nggak tahu kisahnya ya, Iya. karena saya orang baru. Tapi lebih keren gitu ya. Iya, tapi salah satunya emang salah satu yang tidak ada vetnya itu ya si ini Federal Lombok. Iya, nggak ada memang ya. Iya kisahnya karena ada yang bilang dulu semua kan ada ini vetnya. Heeh. Ya kenapa sih ngapain sih ikut-ikutin? Kita pakai gaya kita sendiri ya kali gitu. Akhirnya dia pikir Federal Lombok kayaknya bagus, jadi cari-cari tuh ketemulah Rambo. Siapa yang nyiptain waktu itu? Om siapa namanya? Bukan Om ini sih sedang ini musyawarah sih sebenarnya. Musyawarah ya. Musyawarah. Iya. Musyawarah. Saya tapi nggak tahu silsilahnya kayak gimana. Saya orang masuk tahun 2019 saya masuk. Udah berapa lama emang Rembo jadi fan? itu, Oke, Rembo dulu, Rembo. Rembo itu sejak 2019 ya. Itu sebelum 2015 atau 19. Oh gitu ya? Udah lama sih. Udah lama ya? Nah, terus habis itu kalau lu sendiri goes sejak kapan tuh? Sejak 2019. Sebelum pandemi berarti? Sebelum Itu goes langsung federal? Iya. Atau ada sepeda lain sebelumnya? kalau gue sih dari dulu bersepeda ya. Ya. Kalau untuk touring pas tahun ini gempa 2018 ya. Nah, jadi sepeda saya itu 2018. Ini? Ya. Ini Monte. Ya. Monte size 19. Size 17. Ini yang dipakai ke Lombok, Jakarta. Lombok, Jakarta. Coba lu ceritain nih Om. Ini apaan aja sih speknya nih? Bannya Maxxis nih. Maxxis apa nih Om? DTH. Oke, depan juga Maxxis ya. Sama. Skin wall ya. Tapi kalau depan Parah. dicat ya. Atau Nah, emang ini. bawaannya? Ini ceritanya lucu juga sih. Kenapa itu? Waktu touring ke daerah Lombok Utara, saya terlalu kencang pakai ban kayaknya ya, karena kan aturannya memang harus diatur kapasitas anginnya. Ya, PSI-nya. Iya, biar seimbang juga. Nah, saya dari rumah tuh masih agak kempes. Nah, Akhirnya terus? di daerah Tanjung saya perbaiki tuh. Nah, itu Tanjung salah satu daerah yang terdampak gempa waktu itu ya? Iya, paling besar. Itu termasuk terdampak paling besar. Terdampak paling besar. Waktu itu soalnya saya juga ngondisiin buat bantuan ke sana. Teman-teman Aftek, Ya. waktu itu bikin Aftek Rescue Team. Oh iya. Pernah ketemu kali di sana ya? Iya, Markasnya saya di Unram. Oh iya, kayaknya sih saya tapi nggak fokus di ini sih waktu itu. Waktu itu di mana? Saya masih di Mataram sih. Mataram, ya? Nggak bergerak di bidang itu. Karena kalau ngomongin gempa itu kan tersendiri di rumah saya masih butuh bantuan. Oh iya benar. Iya. Waktu itu emang gimana ceritanya? Bisa begitu? Maksudnya dampak itu separah apa sih kalau di kota Mataram sendiri? Kalau Mataram sih sebenarnya gede sih sebenarnya. Gede ya? Gede banget. Iya sih, skala itu gede. wah. Bisa jadi kalau kita ceritakan kita ngeri juga sih. Ngeri juga ya? Ada Ngeri korban banget. nggak jiwa? Di Mataram sendiri
nggak terlalu banyak. Rumah banyak yang retak, ada yang roboh, ada beberapa ya. Rumah tua, termasuk rumah tua, rumah saya juga sih retak, tapi nggak terlalu parah ya. Kalau Lombok Utara, memang sempat jadi relawan, tapi relawan itu Pasca batasnya doang. Saya nggak seintens langsung diem di situ, nggak stay ya. Iya nggak stay. Paling saya nganter sembako balik lagi, nganter sembako balik lagi. Balik lagi nih. Ya. Oke, saya 19. Ban DTH, apa Maxxis DTH. Gimana? Enak nggak pakai Maxxis? Gue cukup pengen ganti kayak di Maxxis nih. Kalau saat ini sih mantep banget sih kalau saya. Berat nggak sih? Lu kan asumsi orang pakai ban gede itu kan di ban gravel atau di apa MTB lah. Jarang kan road itu pakai ban-ban gede. Iya. Enteng nggak? Sebenarnya nih saya malah waktu itu saya pakai Swallow ya. Ya. Swallow yang hitam itu. Lucky Stone. Iya sih kayak ini hitam pokoknya. Tapi gini nggak terlalu nggak jauh beda sih besar sama ini. Iya. Cuma pas ganti ini kok ringan sepeda saya kaget Malah ringan kok ya. ringan gitu. Iya. Dan tapi menurut saya buat belok-kelokan dan lain sebagainya nggak slip enggak sih. Enggak ya, aman ya. Sangat aman sih. Kalau saya bilang rekomendasi enggak, itu masing-masing orang. Masih normal ya. Karena seri C kan tema sepeda saya big packing. Backpacking ya, betul. Backpacking. Ya nyambung ya sama Iya. sama apa, sama konsep sama bannya ya. Kalau touring kan lebih 195 lah ya, paling gede itu kayaknya ya. 195 ya. 105 ini berapa nih? Ini 26 kali berapa deh? Iya. Oke. Lanjut ke handling. Handling lu pakai apa nih Om nih? Saya originalnya sih. Originalnya? Oke, berarti stem berapa nih? Lebar ya? Stem. Saya kalau stem lebarnya sih nggak pernah spesifikasi. Kalau panjang? Sama, masih normal semua. Normal ya? Masih sebenarnya originalnya nih sepeda saya originalnya ada stang ya, sama frame-nya masih original dan lainnya grup setnya udah enggak. Grup setnya apa nih? Grup set lu pakai? Alivio saya. Alivio semua full set, grup set ya? Grup set saya pakai ambil grup set. Itu yang menurut saya pilihan terbaik lah daripada Alivio. kita nyari-nyari satu-satu. Karena sepeda tuh nyocokinnya susah. Berarti dari shifter, RD, FD, Ya. terus sprocket, terus crank, Alivio semua. Alivio semua. Ada kendala nggak waktu di jalan? Nggak ada. Nggak ada kendala. Alhamdulillah sama ban juga nggak ada kendala. Ganti RD, ganti apa nggak ada? Nggak ada. Aman. Angin pun saya nggak. Saya malah nambah waktu di Surabaya. Karena agak kempes, saya nambah di situ udah sampai situ nggak saya tambah lagi. Oh gitu. Berarti relatif nggak rewel ya sepeda lu ya? Enggak. Gue pengalaman gua aja yang cuma 200 kilo nih waktu itu ya. Ya. Berapa kali harus ganti apa namanya, ngencengin apa baut-baut lah, ngencengin angin lah dan lain-lain. Ini termasuk aman. Aman menurut saya kalau sepeda saya aman. Cuma kalau ibaratnya aksesorisnya ya kayak ini karena saya baru nih. Raknya baru. Saya ganti pun udah nyampe finish di Pamulang. Waktu itu saya pakai yang alloy. Bukan rekomendasi juga sih, tergantung kita aja sih. Karena saya kan barang saya banyak. Iya. Terus goncangan kenceng, akhirnya patah tuh. Iya. Berarti diganti baru ya? Diganti baru, yang ini baru ganti baru. Dan sebagainya udah aman kok. Pakai cantilever gimana? Aman? Paling enak kalau menurut saya. Dibanding U-brake, dibanding apa namanya? Disc? Disc. Paling kalau saya sih nyaman paling ini. Kata orang kan kalau turunan agak glosor, agak enggak. Iya, glosong enggak saya. Malah apa ininya bagus nih? Brake pad bisa jadi. Brake pad lu pakai apa? Bisa jadi. Pakai apa? Ini saya nggak tahu sih, ini kayaknya ya barang-barang yang di pasar-pasar biasa. Masa? Iya. Berapa kali ganti tuh? Enggak pernah ganti. Nggak ganti? Itu udah lama malah. Gak ganti nih. Ini udah emang asli, bukan asli sih. Memang dari awal pakai ini ya, dari rumah udah lama, udah ada berapa bulan, ada sampai setahun kayaknya saya pakai. Iya. Karena kan susah nih di Lombok kita nyari kampas rem kayak gini itu susah banget yang kayak batangan gitu ya. Iya. Susah banget kalau buat kayak gini masih. Susah. Nah, tapi gua baru kemarin si Bayu ya, yang Jakarta Jogja bolak-balik tuh PP, dia harus ganti RD, harus ganti apa namanya, harus kencengin apa belakangnya tuh, RD belakang tuh baut.
dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan ngeliat cerita lu, gue nggak tahu deh, goes lu secantik apa sehingga kemudian nggak ngerusak barang, nggak ngerusak sepeda. Malah mungkin saya lebih ke speed saya. Speed malah? Iya. Konsep jarak tempuh saya per hari itu Berapa, 100? di atas 100. Di atas 100, oke. Standar kan, di atas 100. sampai Speed? Ya, speednya ya Nyampe kalau berapa? jalan lurus ya kita coba, kadang-kadang nggak kita targetin sih, iseng aja, coba gitu. Coba nih, apalagi kayak waktu di jalan Denli sampai jalan lurus itu kita coba sampai nyampe 30, 35. 30-35? Kenceng itu. Kita coba aja itu. Lumayan ya, lagi semangatnya coba. Tapi ternyata sampai segini nih. Sepeda kita nih. Besan kita nyampe segini nih. Jadi biar kita ada bisa targetnya, besok kita bisa tambahin target kita. Ada ini, berarti kemampuannya sampai segini nih gitu. Kalau geometri menurut tuh pas 19 buat badan lo? Cocok banget kalau Cocok banget ya. Sepeda nih menurut saya paling cocok. Wah, kalau seri big packing ya memang harus serinya kayak nurun gitu, kayak pantai. Seri gunung tuh cocok buat big packing lah. Berat di tanjakan enak banget. Enak nih. Iya, karena kalau cerita-cerita orang, saya pengalaman juga, saya karena punya ini di tanjakan tuh emang lebih enak daripada kayak yang topnya yang lurus ya. Iya. Kalau lurus kan di jalanan itu dan lurus loncer banget. Tapi kalau ini agak berat. Oke. Tapi kalau tanjakan ini masih enak. Tanjakan tetap masih enak ya. Enak, kan? Jadi ketika turunan karena keker itu ya, jadi agak stabil. Tanjakan pun nggak terlalu berat lah. Meskipun kalau dibandingin sama sepeda karbon juga masih agak karbon gitu ya. Iya. Kalau orang ngomongin sepeda nggak selesai dah. Oke, dari apa namanya? Tadi drivetrain udah. Terus habis itu handling udah. Jok, pakai apa nih jok nih? Fisik. Ini fisik emang buat touring atau gimana? Enggak, kayaknya saya nggak terlalu paham untuk sadalnya sih. Tapi teman-teman bilang, ini sadal dewa. Dewanya di mana gitu ya? Berapa sih harganya? Sampai dibilang dewa? Saya dapat tuh bekas. Iya. Di Pak Ketua, saya di Lombok. Oke. Bekas ini sih Pak Dokter waktu itu, Pak Basuki namanya. Ini dijual. Terus, wah saya ini cakep ini deh, saya bilang awet itu, nggak ganti-ganti busa kali ya. Kayaknya nggak pakai busa ya? Baal kayak gitu bilang. Tapi enak. Orang-orang selalu ngeliat nih, kok pakai ini, nggak sakit. Untuk selama ini saya enak banget. Kalau gua ngeliat review di YouTube tuh kan, cara ngukur jok itu kan lewat pantat tuh, didudukin ya kan, diukur gitu kan. Nah itu sama bentuk pantat lo? Nggak pernah ngukur. Nggak pernah ngukur. Mungkin kalau Brooks ya, ngikutin pantat ya, ngikutin pantat. Tapi ini enggak ya. Tapi nyaman aja sih sebenarnya, selama ini nyaman aja. Nyaman aja ya, siap. Sama pakai ini sih, saya selalu pakai celana padding ya. Padding. Ya, padding. Rem tadi pakai apa namanya? Deur apa sih? XCM. Iya. Oke, dia kompe. Itu baru ganti sih itu. Sebelum pakai apa? Shimano sebelumnya ya. Shimano yang ini sih, yang lama. Yang lama, yang jadulan ya. Yang jadul banget. Makanya itu yang susah. Nah, tapi saya pakai kampas rem yang kayak gini nih, yang ada bautnya itu. Ini ada orang bilang nggak bisa. Itu bisa sebenarnya. Bisa katanya, kayak ini kan dia kompi ini emang ya cocoknya begini, emang dia emang stylenya begini. Nah, kemarin-kemarin sih saya ganti nih. Ganti karena saya pengen dari dulu begini nih. Ibaratnya gampang nyari kampas remnya. Suatu saat kita kemana, gampang nyari kampas. Jadi kita nggak perlu, ini gimana nyariin? Susah kan kalau kita udah turun jauh. Kadang-kadang satu tempat di daerah kita bingung. Apalagi kan sepeda sekarang semakin sini semakin susah. Semakin aneh-aneh ya? Iya, aneh-aneh banget. Terus disc brake lah, terus inilah apa macem. Nah kita kan memang pengen ngembaliinnya ya seperti sedia kalanya nih. Federal tuh seperti ini. Ya, kadang coba gitu. Nah ini pakai tapal kuda fungsinya untuk apa Om? Itu aksesoris doang. Aksesoris doang, oke. Tapi manfaatnya itu selain itu bisa naruh lampu. Oh, dari lampu, oke. Di sini ya? Ya, lampu itu bisa di situ. Siap. Namanya selain itu sebenarnya, ya memang ini bawaannya dia, ini punyanya dia asli. Kalau ke beda-beda dulu kayak gitu kan. Iya. Untuk aku nggak tahu, udah nggak jelas juga saya. Kalau apa namanya hub rehab pakai ini
United Speed ya. United Speed saya pakai. Nah ini kayaknya udah settingan disk ya? Iya, settingan disk sebenarnya. Cuma saya nggak pakai, nggak mau sih karena. Kenapa ya bang? Iya, pertama saya nggak mau ribet orangnya, kayak ya agak ribet sebenarnya, mau ngelas-las lagi sebenarnya nggak mau saya. Padahal ujung-ujungnya saya yang las-las ini kan. Iya. Saya ujung-ujungnya ngelas-las ini juga. Iya, elet ya, elet Iya. Itu fungsinya buat apa sih? Saya taruh barang dan ada. Nanti apa dipakein lagi dudukan enggak? Iya, di situ saya ada pannier. Ada pannier, dari saya buat sendiri dari paralon. Oh, nah itu langsung ditempel ke situ. Nah, saya buatin, saya langsung tempel di situ. Kuat nggak dari paralon? Kuat itu. Kuat Kita malah seri backpack rata-rata kan, backpack itu rata-rata dia ada barang di luar kan, pannier, ada dijual. Cuma agak susah nyarinya. Kalau saya beli yang baru sekarang saya tahu di sini nggak cocok. Nah, saya cocoknya sama paralon yang itu tuh. Yang saya buat sendiri itu. Jadi di sini saya taruh barang-barang kayak SB, di sini baju. Udah di situ saddle bag ada. Kayaknya kalau luar juga di sini juga penuh juga ya? Ya, kalau di luar kan. Itu kayaknya 1 tahun gitu, Bro. Iya. Udah lama kayaknya, lama-lama perjalanan. Kalau saddle tadi apa namanya, pedal juga ini juga. Udah bearing ya? Udah bearing. Udah bearing ya. Mereknya apa nih Om? Saya nggak tahu, nih beli bekas ini. Bekas juga ya? Bekas juga. Bekas masih baru. Ternyata duit nggak menjamin semuanya. Iya. Ya kan, dengan beli barang bekas saya gitu bisa dapat sepeda enak gitu ya. Pesan lo gitu ya. Ya, siap. Sebenarnya nggak mesti barang baru semua. Saya banyak kan bekas, ini juga bekas, gripsnya bekas, stang bekas, semua. Itu bekas semua. Paling yang baru itu paling ya wajar. Sekarang kalau kita beli bekas kan banyak banget. Iya. Oke, kita ke perjalanan nih, Om, ya kan? Lombok, ngopi dulu nih. Makasih nih Let Coffee nih, punyanya Om Gary. Jadi kalau teman-teman mau ngopi daerah Pamulang, ya kan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Kita ada nih Let Coffee di daerah Gang Salak, Pamulang. Tempatnya anaknya Kus Plus, namanya Gary Kuswoyo. Nanti bisa dicek di Instagram, dicek aja Gary Kuswoyo atau Let Coffee. Nanti disertakan di bawah juga. Nah, balik ke perjalanan nih, ekspedisi sendiri Lombok Jakarta. Apa ceritanya? Susahnya tuh di mana tuh? Susah, kita nggak. Gua sendiri kadang-kadang anjir, gua ngomong mau sepeda nih. Gimana tuh Om? Susah ya, kita kalau ngomong susahnya di mana, kayaknya saya nikmatin aja sih. Susahnya kalau karena saya jalan sendiri ya. Mungkin kalau ada susahnya itu kalau kita berjalan ada lebih dari satu ya. Itu malah susah. Sebenarnya lebih susah itu. Kita ngatur watak ya. Watak kalau udah kita ngatur watak daripada kalau susah sepeda masih kita bisa atur. Kalau manusia kita atur susah. Iya, satu pengen ke sana, pengen ke sini. Nah, kebetulan kemarin itu perjalanan saya sih nggak dari Surabaya ke Jakarta, nggak sendiri juga sih sebenarnya. Karena pas saya dari nyampe Surabaya, saya nggak langsung tembak ke Lamongan. Di Lamongan ternyata si Om Aris. Aris mana nih? Ada Om Aris. Oh, yang ke 0 km. Ya, siap. Nanti kita ketemu. Ketemu nanti. Itu direkomendasikan ada temen yang suka touring asal Lamongan. Terus sampai di Lamongan saya ketemu tuh. Itu susahnya itu sebenarnya nyamain ritme kita. Pertama dari fisik, yang kedua fisik, dari watak. Watak sama sepeda. Oh, sepeda juga. Sih lebih sepeda sih. Fisik sama watak saya masih sama aja. Lebih ke sepeda aja nih. Udah dari akarnya itu sepeda, dia larinya ke fisik. Watak jadi berubah. Karena sepeda kita udah berbeda. Dia pakai ini waktu itu dia pakai apa sih namanya, saya lupa. Yang ban 20. Sepeda yang lengkung kayak gitu tuh apa sih? Oh, mini velo. Mini velo ya? Yang begini kan lengkung ya? Ya pula ya? Begini ya? Mini track ya? Minion. Oke. Itu single speed dia. Single speed. Gila banget dah. Kalau kita ibaratnya kita cerita, kita capek nih gitu. Dia lebih capek. Kita kuat, kita ngob diri tuh kuat. Wah, kamu kuat tuh. Dia lebih kuat. Karena apa? Dari gearnya doang cuma satu. Iya, single speed. Kerangnya gede banget, berapa? Ada 30-an. Itu tanjakan berarti melehoi enggak? Tanjakannya itu tuh yang buat itu tuh capek, kesel kadang. Iya, nunggu dia otak-atik dulu nih, naikin apa itu shifternya, pakai obeng naikin manual gitu. Tunggu lu bang, naikin.
Di situ tuh ribetnya. Ribetnya di situ ya. Satu tim berdua, terus beda gaya sepeda. Iya. Nggak nyambung juga kita. Dia sama kita nggak nyambung. Gitu. Tapi aman kan dari sana dari Surabaya ke Jakarta akhirnya tetap berdua. Maksudnya akhirnya tetap berdua. Nggak bisa ya. Itu gimana solusinya tuh menyamakan? Ya artinya kan lu ngedowngrade diri lu juga kan, yang tadinya speed yang tadi lu bilang 35 ya kan, terus habis itu bisa sehari 100 kilo, itu kan berubah semua tuh. Iya, berubah semua. Nah itu gimana nyiasatinnya? Ya mau nggak mau kita harus tega. Kadang-kadang saya ninggalin, tapi tetap nunggu. Jadi dari jarak jauh misalnya udah nggak kelihatan orangnya dah, tinggal udah kayaknya kentut kita aja nggak ke bawah sama dia dah gitu ya. Udah saya tunggu kayak Denlis jaraknya jauh banget kan, saya ninggalin sampai hampir 5 kiloan, pokoknya jauh banget dah, hampir 5 kiloan, 5 kiloan saya tunggu. Saya nunggu di sebuah minimarket, di situ nunggu, jadi udah nyampe. Iya. Tapi santai aja, mungkin dia karena selalu sabar dia orangnya, kayak sabar, dia udahlah. Saya udah di basicnya dia peturing kayak dia tahu diri sendiri kalau ibaratnya kapasitasnya gue sendiri karena sepeda gue pakainya 20, dia harus sabar aja ngejarnya gitu, santai. Kalau lu basicnya memang peturing atau rata-rata kan kalau anak-anak backpacking gitu kan atau anak-anak touring itu kan rata-rata pecinta alam nih basicnya nih. Iya. Ya kalau lu juga dulu ya sebelumnya gitu juga atau emang dari awal udah main sepeda? Saya emang awal main sepeda dulu, tapi BMX. Cuma itu gara-gara sekolah juga kan, gue pakai sepeda, BMX gitu. Tapi basic setiap hari ini terdiri dari pecinta alam sih. Pecinta alam dulu di mana? Di Unram? Enggak. Di mana? Saya di mahasiswa malah enggak. Sama saya di sekolah. Sispala. SMA berapa? Saya kebetulan di Man 1 Mataram. Man 1 Mataram. Kebetulan kemarin ulang tahun, saya ucapin selamat ulang tahun. Oke. Apa nama mapalanya? Mansapala. Ya, Man 1 pecinta alam. Man 1 Mataram pecinta alam. Wis, gila. Saya ulang tahun Mansapala, saya di sini nih. Oh gitu. Sedih kadang-kadang. Berarti lu ucapin dong. Apa selamat ulang tahun buat Mansapala dan teman-teman Bumi Pecinta Alam. Pesannya apa pesannya? Semangat terus lah. Semangat terus ya di tengah pandemi. Di tengah pandemi, apalagi kita lagi dibekukan sama sekolah. Kayaknya ada kasus nih. Bener ya. Ada kasus, cuma ya jangan di ini. Semoga siapa tahu nih guru-guru Man 1 ngedengar cerita saya yang betul lagi di Jakarta. Yolah, kita balik lagi ke sekolah, kita kembalikan Mansapala seperti biasa sedia kala biar bisa dirangkul semua orang. Karena selamat ulang tahun Mansapala. Iya, karena gue juga ngucapin juga nih, karena gue dulu juga Sispala, Om. Oh iya. Namanya Munpala, Monzer Pecinta Alam, SMA 1. Sekarang SMA 2 Tangsel Pecinta Alam, deket di sini. Nah, kalau gue ngelihatnya banyak juga, memang apa ya, basicnya itu kalau gue ya, itu memang di organisasi sekolah, di kampus cuma pematangan. Makanya kalau misalkan dibekukan, pertama juga memang harus introspeksi diri, ya kan, BPH dan pengurus. Yang kedua memang dari pihak guru juga harus memberikan sedikit lah kelonggaran, ya kan, karena banyak juga kayak Om Arif ini kan si Bolang kan membanggakan warga Lombok dan terkhususnya di Mansapalanya nih, memperkenalkan Mansapala juga ya kan. Dan gimana karakter lu kebentuk nggak di Sispala? Kebentuk itu sebenarnya bermanfaat banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita di kampus sebenarnya itu hanya ibaratnya finishing. Kalau ngecat sepeda ya clear aja. Iya. Kalau di sekolah tuh digembleng tuh. Karena kita pertama kali kenal tuh. Iya, karena kalau udah kenal kan egonya kita tinggi lagi kalau udah masuk. Wah, gue udah pelajarin ini. Survival begini nih, gue pelajarin. Kalau baru masuk sekolah, wah bingung dah. Ini survival apa ya? Sosped apa? Sosped apa? Iya, ya kan? Mountaineering apa? Rock climbing apa? Iya, bingung kan. Nah, di situ kita ada tuh di sekolah itu kita dibentuk. Bukan hanya organisasi itu sebenarnya bukan hanya apa sih manfaatnya buat sekolah, enggak. Malah sekolah itu harus mendidik
ya, siswanya itu biar apa? Biar bermanfaat untuk orang banyak besok setelah dia keluar. Itu yang kita manfaatin. Ya kan kayak Lord Baden-Powell, pendiri Pramuka juga bilang gitu kan, pendidikan karakter terbaik ya di alam. Iya. Betul.